Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap menerapkan 5 prokes, ya, yaitu atau 5M, yaitu cuci tangan sering mungkin, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Karena pandemi ini belum berakhir, ya nak ya. Nah, pada pagi hari ini, pelajaran bahasa Indonesia, ya, kita tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia, tema 2, subtema 2. Pelajaran bahasa Indonesia kelas 3. Nah, tujuan dari pembelajaran yang pertama, mampu memahami manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hewan dimanfaatkan oleh manusia karena hal-hal berikut, ya. Yang pertama, untuk dimanfaatkan tenaganya, hewan-hewan tertentu dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Contohnya, sapi dan kerbau, ya. Biasanya para petani itu menggunakan tenaga sapi dan kerbau untuk membantu membajak sawah, ya, untuk menanam padi di sawah, ya. Contoh dia memakai tenaga hewan sapi dan kerbau, ya. Itu termasuk membajak sawah dengan cara tradisional, ya, dengan memanfaatkan hewan, tenaga hewan. Nah, selanjutnya kuda, ya, hewan kuda dimanfaatkan tenaganya oleh manusia untuk menggerakkan alat transportasi delman dan gerobak, ya. Tujuan dari transportasi delman adalah untuk mengangkut barang dan memudahkan manusia untuk beraktivitas berpergian, ya. Nah, sekarang delman itu sudah jarang ditemui, ya. Kalau dulu sebelum ada kendaraan bermotor, ya, delman itu untuk transportasi manusia, ya, sebagai transportasi manusia untuk berpergian, ya. Atau hewan kuda itu dimanfaatkan manusia untuk menarik barang-barang, ya, membawa barang, ya, mengangkut barang, ya, dari suatu daerah, ya, atau kota, dari suatu kota ke kota lainnya, ya. Zaman dulu yang sebelum ada kendaraan bermotor, ya. Nah, selain sapi, kerbau dan kuda yang dapat dimanfaatkan tenaganya oleh manusia yaitu anjing, ya, dimanfaatkan untuk menjaga keamanan lingkungan dari tindak kejahatan, ya. Nah, biasanya kalau rumah-rumah besar, ya, itu penghuninya, ya, memelihara anjing, ya, karena untuk menjaga keamanan, ya, untuk supaya tidak dimasuki oleh maling, oleh orang jahat, ya. Nah, itu adalah hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya oleh manusia, ya, dimanfaatkan tenaganya oleh manusia untuk membantu aktivitas manusia, ya. Nah,
anjing juga digunakan untuk melacak oleh kepolisian Indonesia, ya, untuk melacak adanya kejahatan, melacak adanya barang-barang yang melanggar hukum, ya. Nah, selanjutnya adalah untuk dijadikan bahan makanan dan minuman, ya. Hewan selain dimanfaatkan tenaganya, hewan juga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan bahan makanan dan minuman. Nah, manusia membutuhkan hewan sebagai bahan makanan dan minuman sehari-hari, ya. Contohnya, ayam bisa dikonsumsi, telur dan dagingnya, ya. Lalu sapi, ya, hewan sapi bisa dikonsumsi susu dan dagingnya, ya. Nah, ini adalah contoh dari gambar telur. Telur dihasilkan oleh ayam, ya. Nah, ini adalah gambar daging. Daging yang dihasilkan oleh hewan sapi. Nah, ini gambar susu, ya, susu yang dihasilkan oleh hewan sapi. Nah, ini gambar ayam yang dihasilkan oleh ayam. Gambar daging ayam yang dihasilkan oleh hewan ayam, ya. Nah, kambing bisa dikonsumsi susu dan dagingnya. Nah, lebah juga hewan yang bisa diambil madunya, ya, dapat dikonsumsi oleh manusia, ya, untuk kesehatan, ya. Nah, itu adalah hewan yang dimanfaatkan oleh manusia yang dapat diambil daging dan susunya, ya, dapat dimakan dan dapat diminum, ya. Nah, selanjutnya untuk kesenangan, ya. Selain dimanfaatkan untuk tenaganya, terus untuk dimakan dan diminum, ya, dengan karena hewan dapat dimanfaatkan untuk makanan dan minuman. Nah, untuk yang terakhir adalah untuk kesenangan, ya. Nah, beberapa hewan yang dipelihara untuk kesenangan. Nah, hewan-hewan jenis ini menjadi hiburan bagi pemeliharanya. Siapa di antara kalian yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Nah, contohnya ikan hias, ya. Ikan hias koi. Ini namanya ikan hias koi atau koki, ya. Lalu burung, ya, burung. Nah, ya. Lalu kelinci. Kelinci juga sebagai hewan peliharaan yang lucu, ya. Ya, ada juga kucing, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh semua hewan yang dipelihara manusia untuk kesenangan, ya. Nah, selanjutnya adalah cara merawat dan memelihara hewan. Nah, selain kita memanfaatkan tenaganya, ya, kita juga harus mengetahui bagaimana cara merawat dan memelihara hewan peliharaan, ya. Nah, dalam merawat dan memelihara hewan perlu kita perhatikan, yaitu yang perlu kita perhatikan, ya, dalam cara merawat dan memelihara hewan. Yang pertama adalah kandang hewan. Nah, sebelum kita memelihara hewannya, kita harus menyediakan kandangnya terlebih dahulu, ya. Nah, kandang hewan harus berada di tempat yang cukup udara serta terlindung dari panas matahari dan hujan. Nah, hewan juga perlu perlindungan, ya. Hewan peliharaan itu harus perlu perlindungan dari sinar matahari, dari hujan, ya, agar tidak mudah terkena penyakit, ya. Lalu kandangnya itu sesuai dengan ukuran hewannya. Kalau misalnya hewannya besar, kandangnya pun lebih besar, ya. Nah, yang kedua adalah makanan dan minuman. Nah, selain dibuatkan kandang, hewan itu, ya, hewan peliharaan juga harus diberi makanan dan minuman secara teratur, ya, dalam jumlah yang cukup setiap harinya, ya. Jangan hanya dipelihara saja tapi tidak diberi makan, tidak diberi minum, ya. Itu berarti menyiksa hewan, ya, kalau tidak diberi makan dan tidak diberi minum.
Nah, yang ketiga adalah kebersihan tubuh hewan. Ya. Nah, kebersihan tubuh hewan juga perlu diperhatikan ya dengan cara dimandikan hewan secara teratur ya agar terhindar dari penyakit ya. Ya. Nah, itu contohnya hewan dimandikan setiap minggu sekali ya. Minimal setiap seminggu sekali dimandikan ya. Nah, yang keempat adalah pemberian vaksin dan membawa ke dokter hewan ya. Nah, hewan juga perlu divaksin, terutama untuk hewan seperti kucing dan anjing ya. Karena kalau hewan anjing atau kucing itu kalau kita kegigit, nah dia belum divaksin, dia akan mengakibatkan penyakit rabies ya. Nah, apa ya tujuannya untuk divaksinasi? Nah, tujuannya untuk mencegah penyakit ya. Saat hewan mengalami sakit atau luka, bawalah hewan itu ke dokter hewan. Jangan didiamkan saja kalau hewan peliharaan kalian sakit atau luka ya. Nah, yang terakhir adalah manfaat hewan liar. Nah, selain tadi ada hewan untuk diambil dagingnya, diambil susunya, diambil telurnya. Nah, ada juga manfaat dari hewan liar, ya. Nah, apa saja manfaat hewan liar bagi manusia? Nah, contohnya yang pertama, ular sawah, ya. Ular sawah dan burung hantu membantu petani membasmi hama tikus, ya. Ular sawah kan hewan liar ya, yang hidupnya di sawah-sawah, ya. Nah, yang kedua adalah kelelawar dan capung membantu mengurangi jumlah nyamuk di lingkungan sekitar, ya. Yang ketiga adalah burung-burung memakan hama ulat pada tumbuhan yang ditanam, ya. Misalnya tanaman jagung, tanaman cabai, ya. Yang memakan ulat yang memakan tanaman seperti cabai, jagung, terus tanaman kol, brokoli, ya itu yang burung-burung itu membantu memakan hama ulat tersebut, ya. Burung-burung yang liar yang di lingkungan sekitar perkebunan, ya, itu membantu untuk memakan hama-hama ulat ya pada tanaman tersebut atau tumbuhan tersebut. Nah, yang keempat adalah lebah membantu proses penyerbukan bunga. Nah, lebah membantu untuk proses penyerbukan bunga, ya. Karena lebah itu menghasilkan madu. Nah, madu itu asalnya dari lebah memakan bunga, memakan saripati bunga, ya. Dia menghasilkan madu. Yang kelima adalah cacing. Cacing membantu mengemburkan dan menyuburkan tanah, ya. Ini adalah terakhir ya penjelasan dari Ibu ya manfaat hewan dan hewan liar. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini ya. Ibu harapkan kalian masih semangat dan selalu bahagia. Tetap semangat, tetap bahagia dan tetap sehat selalu ya. Nanti penugasannya kalian bisa lihat di KI 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.